Ya, Salam. Saya kali ini akan membahas tentang peranan Allah Tritunggal dalam misi. Peranan Allah Tritunggal dalam misi. Nah, pada umumnya, kalau kita mendengar istilah misi, kita cepat mengasosiasikan misi dengan amanat agung ya. Amanat Yesus Kristus. Tapi sebenarnya misi pertama kali harus dihubungkan dengan Allah sendiri. Kita mengenal Allah yang memang sumber misi ya. Dan ketika kita menghubungkan misi dengan Allah Tritunggal, artinya kita mengakui bahwa ketiga oknum atau tiga pribadi yang tidak terbatas ya dari Allah Tritunggal terlibat dalam memprakarsai misi. Dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya kira ini adalah ayat yang sangat penting ya, ayat yang sangat terkenal, berkaitan dengan doksologi. Ya, ini berkaitan dengan satu pujian, pengagungan bagi kemuliaan Tuhan. Maka ini juga menjadi hal yang sangat mendasar ketika kita melakukan misi, bahwa misi itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam proses misi atau penyelamatan manusia, bahwa ketiga oknum, ketiga pribadi Allah Tritunggal, ya juga tentu berkarya di dalamnya. Jadi Allah Tritunggal, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk melaksanakan misinya. Tapi kemudian dalam kaitan dengan misi ini, kita bisa menyebut Allah Bapa sebagai pelopor misi, Yesus Kristus sebagai fondasi misi, dan Roh Kudus ya sebagai pembina atau penggerak misi. Mari kita lihat ya satu persatu secara singkat berkaitan dengan peran Allah Tritunggal di dalam misi. Pertama, peranan Allah Bapa dalam misi. Misi lahir dari kasih Allah yang mencari manusia. Alkitab menyatakan Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, juga ayat 16 ya. Bahwa Allah yang mencari manusia. Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal dengan tujuan penyelamatan manusia yang sudah berdosa. Yohanes 3:16, ayat yang cukup sentral di dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, seorang penulis bernama Andres McGowan mengungkapkan hal ini dalam makalahnya ya, bahwa misi dari Allah artinya misi yang berasal dari Allah sendiri, kemudian Dia sendiri yang mengutus anaknya yang tunggal untuk melaksanakan program misi itu. Lalu di dalam buku Misi Allah dan Anda, karangan Chamberlain, disebutkan di sana ada paling tidak 9 alasan bagi Allah sebagai pelopor misi. Jadi dalam buku Misi Allah dan Anda, Chamberlain menuliskan ada 9 alasan bagi Allah sebagai pelopor misi. Ingat ya, Allah disebut sebagai pelopor misi, atau bisa disebut Allah itu sebagai sumber atau asal dari misi. Pertama, Allah Bapa ada sebelum segala sesuatu ada. Kedua, Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dalam keadaan amat baik adanya. Ketiga, Allah Bapa menyediakan kerajaan surga bagi manusia sejak dunia dijadikan. Di surga itu tidak diciptakan kemudian setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa ya, tidak demikian.
Yang keempat, Allah Bapa langsung mencari hubungan dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah yang mencari Adam, ya. Adam, di manakah engkau? Ini adalah konsep kekristenan, Allah yang mencari manusia. Konsep agama pada umumnya, manusia yang mencari Allah. Tapi kan tidak mungkin dalam keberdosaannya manusia bisa menemukan Allah yang sejati. Ya, kalaupun manusia mencari Allah yang disebut sebagai konsep agama, pasti tidak mungkin menemukan Allah yang sejati. Tapi yang benar Alkitab menyatakan Allah yang mencari manusia. Yang kelima, Allah Bapa langsung menolong manusia yang telah berdosa. Jadi kita bisa melihat itu mulai dari kitab Kejadian, bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah turun tangan, Allah mengambil inisiatif untuk penyelamatan manusia dengan hadir, ya, secara langsung, dan kemudian memberikan janji Mesias, janji mesianik bagi penebusan, bagi penyelamatan manusia yang sudah berdosa. Lalu kemudian Allah Bapa menjanjikan keselamatan kepada manusia berdosa. Kejadian 3:15. Yang ketujuh, Allah Bapa yang adil dan suci juga menghukum manusia dengan jujur, bahwa upah dosa adalah maut, ya, sudah jelas. Lalu Allah Bapa memilih suatu bangsa supaya mereka menjadi saluran keselamatan bagi manusia. Itu bisa kita lihat itu dalam kitab Kejadian, ya. Dimulai dari pemanggilan Abraham, kemudian Ishak, Yakub yang menjadi 12 suku menjadi satu bangsa, itu bangsa Israel. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yang ke-9, sebagai juru selamat manusia. Ini adalah penggenapan janjinya yang kita baca di dalam Perjanjian Baru, tentu dalam kitab Injil, bahwa keberadaan Allah yang sesungguhnya serta karakternya adalah dasar terdalam pekabaran Injil. Manusia tidak mungkin berpikir mengenai Allah kecuali dalam hal mensyaratkan gagasan pekabaran Injil. Bukan kesejahteraan dan kemuliaan manusia, bukan juga pertumbuhan gereja, melainkan kemuliaan Allah membentuk sasaran tertinggi dalam pemberitaan Injil. Ya, karena keberadaan dan karakter Allah adalah dasar paling dalam dari pemberitaan Injil. Ya, tadi saya sudah bacakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Allah Bapa sebagai tokoh, sebagai pelopor misi. Allah bukan Allah terasing, tapi disebutkan Allah kita adalah roh yang tidak pernah terbatas, Allah yang adalah terang, Allah yang adalah kasih, sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, dan sebagai kesimpulannya bahwa Allah adalah Allah yang ramah, ya, Allah yang mengasihi, karena Dia adalah terang dan kasih yang menghendaki kebaikan bagi manusia dan selalu memberikan dirinya, ya, kepada manusia. Dia selalu membuka dirinya bagi manusia. Itu yang pertama. Kedua, peranan Allah Anak dalam misi. Fondasi mutlak yang diletakkan untuk misi adalah Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Bahwa Dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, bertumbuh sebagai manusia biasa tapi tanpa dosa, mati di kayu salib setelah mengalami penderitaan, dan kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Jadi walaupun diutus oleh Allah Bapa, tapi Dia datang secara sukarela ke dunia. Yohanes 10 ayat 17-19, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, ya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 17-19.
Paulus juga menyaksikan bahwa Yesus Kristus tidak dipaksa ya, atau tidak terpaksa menyelamatkan dunia ini. Tapi dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dia datang merendahkan dirinya gitu ya. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba yang kemudian taat sampai mati di kayu salib. Jadi memang dia diutus, tapi dia diutus datang ke dalam dunia di dalam segala kerelaan, bahkan segala kerendahan hati yang sempurna. Nah, pengantara satu-satunya manusia dengan Allah hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain ya. Yohanes 14 ayat 6, tentu saudara ingat itu, bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas ya. Juga Kisah 4 ayat 12, 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada pengantara yang lain. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara. Dan dia mempunyai 4 fungsi dalam penyelamatan. Pertama, pengantara satu-satunya bagi manusia dengan Allah. Kedua, dia adalah Mesias yang menyelamatkan orang berdosa. Yang ketiga, dia menjadi teladan di dalam pelayanan. Tapi yang keempat, bahwa dia juga adalah penguasa. Dia yang berkuasa atas surga dan bumi, ya, atas segala sesuatu. Matius 28 ayat 18 sampai 20 menyatakan hal itu. Jadi penting sekali bahwa kita mengetahui Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan satu-satunya, bahwa tidak ada yang lain. Keselamatan bukan suatu kumpulan berkat khusus ya, melainkan keselamatan adalah diri Yesus Kristus sendiri ya. Di dalam dialah berdiam segala kepenuhan kealahan, kehidupan, kuasa, damai sejahtera dan sukacita. Kolose 2 ayat 9. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 12 ya, di sana juga jelas disebutkan bahwa siapa yang percaya ya dan menerimanya diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, apa keselamatan itu? Ya, pertama, keselamatan itu adalah suatu realitas ya. Itu satu kenyataan, itu bukan imajinasi, bukan ilusi yang memang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya ya. Bahwa keselamatan itu kekal, keselamatan itu pasti, dan keselamatan itu membawa kita ya sampai ke dalam kerajaan surga ya, menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi ini adalah keselamatan ya, bahwa sekali lagi keselamatan kita itu yang kita terima di dalam Yesus Kristus itu sempurna, perfect, bahwa itu tidak bisa dibatalkan dan tidak akan hilang ya. Tentang pengajaran ini tentu dibahas di dalam doktrin keselamatan, tetapi ketika kita di dalam misi, dalam pemberitaan Injil, tentu hal seperti ini juga kita harus pahami ya, berkaitan dengan doktrin Kristus dan juga doktrin keselamatan, bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, pengantara satu-satunya, bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bersifat permanen, bersifat kekal, dan tidak akan pernah bisa dibatalkan, tidak akan hilang, karena dia yang mengerjakannya adalah setia ya, bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Bapa yang kekal, adalah Anak yang kekal, Roh Kudus yang kekal, Allah Tritunggal yang kekal, yang mengerjakannya secara sempurna, dan tidak ada seorang pun dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 itu yang dapat merebut kita ya dari tangan Bapa, dari tangan Anak, dari tangan Roh Kudus. Jadi ini bicara tentang kepastian keselamatan. Yang terakhir, yang ketiga, peranan Allah Roh Kudus dalam misi. Dalam pelaksanaan misi ya, Allah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal mempunyai peran yang sangat penting ya. Sebenarnya peran Roh Kudus itu bukan saja berkaitan dengan keselamatan orang berdosa, tetapi sejak penciptaan ya. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2, di sana sudah kita lihat peran Roh Kudus di dalam penciptaan. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, dikatakan di sana.
Dalam kaitan dengan misi, Roh Kudus adalah penggerak, dia adalah pembina misi. Bagaimana gereja dipersiapkan untuk menerima ya karyanya. Bahwa tanpa karya Roh Kudus, jemaat tidak bisa melaksanakan apa-apa, tidak bisa melaksanakan misi. Jadi, apa karya Roh Kudus? Dalam Efesus 4 ayat 3 dikatakan, Roh Kudus mempersatukan jemaat. Kemudian yang kedua, Roh Kudus mengajar jemaat. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yang ketiga, Roh Kudus menggerakkan jemaat. Kisah Para Rasul 4 ayat 8, juga Kisah 20 ya, ayat 22 sampai 24. Roh Kudus menyucikan jemaat. 2 Korintus 3 ayat 16. Roh Kudus menguasai jemaat. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Roh Kudus memperlengkapi jemaat. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, di sana disebutkan ada buah roh. Tapi kemudian Roh Kudus juga memperlengkapi jemaat dalam hal karunia-karunia rohani, karunia pelayanan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 11. Jadi orang yang sudah di dalam Kristus kemudian dipimpin, dipenuhi Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh. Ini bicara tentang karakter yang ilahi, karakter yang sesuai dengan Roh Kudus, tapi juga diberikan karunia rohani, karunia pelayanan untuk bisa membangun satu dengan yang lain. Roh Kudus tidak cuma mempersiapkan gereja, tetapi juga dunia supaya manusia yang seharusnya binasa dapat mengalami pertobatan. Jadi kita lihat bahwa Roh Kuduslah yang membuka mata atau hati orang berdosa supaya mereka bisa mengerti tentang keselamatan. Roh Kudus yang membuka hati manusia, sekali lagi. Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa. Jadi itu ada ayatnya ya dalam Yohanes pasal 16. Bisa diselidiki itu dalam Yohanes pasal 16. Jadi Roh Kudus yang membuka mata atau membuka hati manusia berdosa, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi dalam kaitan dengan misi, sekali lagi Roh Kuduslah yang menggerakkan, yang mengkoordinir program misi, ya, karena dia yang memanggil pribadi-pribadi untuk pelayanan misi, dia juga yang menuntun utusan misi, dia juga yang menolong para utusan, para orang percaya untuk bisa menjalankan misi dengan berbagai strategi di dalam pelayanan. Dia juga yang meneguhkan Injil, ya, dengan tanda-tanda atau dengan kuasa, bahkan dengan mujizat-mujizat, sehingga Injil itu bisa diresponi, dan Roh Kuduslah yang menerapkan itu di dalam hati setiap orang-orang yang berdosa. Jadi kita lihat di sini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, Allah Tritunggal memiliki peran di dalam misi. Tetapi kita harus memahami bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bahwa dalam kaitan dengan penciptaan, dalam kaitan dengan penebusan, keselamatan, dalam kaitan dengan misi, ketiganya berperan ya secara simultan, secara bersama untuk menegakkan atau untuk menerapkan atau untuk melaksanakan semua apa yang merupakan misi Allah, missio Dei. Ya, kiranya ini bisa menolong saudara-saudara untuk bisa memahami tentang peran Allah Tritunggal di dalam misi. Ya, sampai jumpa lagi di pelajaran yang berikutnya. Tuhan berkati.